Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah karena pada kesempatan malam ini kita kembali diberi kekuatan, kesempatan, taufik dan hidayah sehingga kita bisa menghadiri pengajian ini. Semoga Allah berkenan memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan taslim semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya sampai hari kiamat. InsyaAllah kita lanjutkan pembacaan kitab Usul Ats-Tsalatsah, 3 landasan utama yang harus diketahui oleh setiap muslim, dan seorang muslim wajib menjalankan konsekuensi dari 3 landasan tersebut, yaitu mengenal Allah, kemudian mengenal agamanya, dan mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masih mempelajari landasan yang pertama adalah mengenal Allah. Di antara kita mengenal Allah, yaitu Allah adalah Rabb, yaitu Allah adalah pencipta yang memiliki, yang mengatur dan menguasai alam semesta ini. Kemudian Far-Rabb huwal mustahiqqu lil ibadah, dan namanya Rabb atau kita terjemahkan itu Tuhan, itulah yang wajib untuk diibadahi. Tidak boleh seseorang menyerahkan ibadah apapun bentuknya kepada selain Allah, karena selain Allah tidak layak untuk diibadahi, karena selain Allah itu tidak sempurna. Makhluk tidak sempurna. Siapapun itu, apapun itu, makhluk tidak sempurna. Apakah malaikat yang sangat dekat dengan Allah tidak sempurna? Apakah para nabi yang sangat dicintai oleh Allah juga tidak sempurna? Para rasul yang memiliki keutamaan lebih dari para nabi itu pun tidak sempurna. Termasuk Nabi kita atau Rasul kita sallallahu alaihi wasallam juga hanya manusia biasa, tidak sempurna, tidak layak untuk disembah. Kedua makhluk ini saja, malaikat dan juga para rasul, itu pun tidak layak untuk disembah, apalagi selain keduanya. Selain kedua makhluk ini, maka lebih tidak layak lagi untuk disembah, untuk diibadahi. Karena malaikat dan para nabi saja tidak layak diibadahi, apalagi selain mereka. Apakah orang soleh, apakah para wali, terutama yang bukan manusia, yang tidak berakal, kok disembah, maka tidak layak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memberikan contoh macam-macam ibadah. Di antara macam-macam ibadah yang sudah kita sebutkan, seperti ibadah ad-du'a, yaitu berdoa. Kemudian al-khauf, ibadah takut. War-raja, ibadah harap. Kemudian ibadah wat-tawakkul. Dan insyaallah kita akan pelajari ibadah yang satu ini, yaitu ibadah tawakal. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mencontohkan macam-macam ibadah itu, baik ibadah lahiriah maupun ibadah batiniah. Ibadah-ibadah yang kelihatan maupun ibadah-ibadah yang tidak kelihatan. Ibadah yang kelihatan seperti doa, yang mungkin sudah kita jelaskan, doa itu kelihatan. Adapun ibadah yang tidak kelihatan, ibadah batiniah atau ibadah yang ada dalam hati, seperti al-khauf, perasaan takut, ar-raja, perasaan berharap, termasuk at-tawakkul. Tawakal ini juga ibadah batiniah yang tidak kelihatan, namun ini juga merupakan ibadah. Dan tawakal ini juga ibadah yang sangat agung. Orang-orang yang bertawakal kepada Allah, mereka adalah orang-orang yang sempurna keimanannya. Tawakal itu apa? Tawakal itu adalah seseorang bersandar hatinya kepada Allah. Jadi hatinya selalu bersandar kepada Allah. Adapun fisiknya dia melakukan asbab,
dia mengambil sebab-sebab untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Walaupun fisiknya rajin bekerja, dia giat untuk mencari sesuatu yang dia inginkan, dan hatinya bersandar kepada Allah. Itulah orang-orang yang tawakal. Sebaliknya, kalau ada orang yang semangat bekerja, mencari apa yang dia inginkan, tapi hatinya tidak bersandar kepada Allah, maka ini tidak dianggap tawakal. Maka inilah menjadi dua rukun tawakal. Jadi dua rukun tawakal itu, yang pertama hatinya bersandar kepada Allah, dan fisiknya, lahiriahnya itu melakukan sebab-sebab untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Misalkan seseorang ingin terbebas dari kemiskinan, maka dia fisiknya berusaha, dia bekerja, dia memutar otak untuk berbisnis, atau dia melakukan apa saja untuk menghilangkan kemiskinan dalam keluarganya, dan hatinya bersandar kepada Allah. Seandainya dia sudah berusaha, dia sudah bekerja keras, ternyata hasilnya tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, maka dia tidak kecewa, tidak membuat dia bersedih. Kenapa? Karena hatinya sudah bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ibadah tawakal ini ibadah yang sangat agung. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, beliau mencontohkan salah satu ibadah ini, yaitu ibadah tawakal. Adapun dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah saja kalian bertawakal jika kalian betul-betul orang-orang yang beriman. Ini sifatnya orang-orang beriman. Sifatnya orang-orang beriman yaitu selalu bersandar kepada Allah dalam segala urusan, baik urusan ibadah maupun urusan duniawi. Dalam urusan ibadah, orang-orang beriman itu juga selalu bersandar kepada Allah. Dia tidak bersandar dengan kemampuannya, tidak bersandar dengan tenaga ataupun usaha yang dia lakukan. Tapi orang-orang yang beriman dalam masalah ibadah pun mereka bersandar kepada Allah. Begitupun dalam urusan dunia, mereka selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ibadah contohnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita sebuah doa yang biasanya dibaca sebelum salam. Apakah itu salat fardu maupun salat sunnah, doa ini bisa kita baca sebelum salam selesai membaca tahiyat akhir, yaitu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon bantuan kepadamu. Jadi dia bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah, lalu dia memohon bantuan kepada Allah untuk bisa beribadah dengan ibadah yang terbaik, dan juga bisa bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Dan juga Rasulullah SAW banyak sekali mengajarkan doa-doa keseharian, yang mana doa-doa itu semua mengandung tawakal kepada Allah. Ketika seorang keluar dari rumahnya, dia tawakal kepada Allah. Dia diajari oleh Rasulullah untuk selalu berserah diri kepada Allah. Ya, ketika keluar dari rumah membaca doa apa? Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Ini mengandung tawakal, ya. Bismillah, dengan menyebut nama Allah, aku tawakal kepada Allah, tidak ada upaya, tidak ada kekuatan illa billah, kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai sebelum tidur pun kita diajari oleh Rasulullah untuk tawakal. Allahumma bika aslamtu wa bika amantu wa ilaika anabtu, atau Allahumma laka aslamtu wa bika amantu alja'tu dhuhri ilaika rakbatan wa rahbatan laika la malja' wa la manja minka illa ilaika
amantu bi kitabika alladzi anzalta wa nabiyyika alladzi arsalta. Ya, ini doa-doa yang mengandung tawakal kepada Allah. Ya Allah, aku beriman kepadamu, aku berserah diri kepadamu, kemudian alja'tu dhuhri ilaika, aku sandarkan punggung ini kepadamu. Ya, kemudian aku serahkan semua urusanku kepadamu. Dan ini seseorang lakukan itu sebelum dia tidur, karena ketika dia akan tidur, ya, dia tidak ada jaminan, ya, tidak ada jaminan kalau dia bisa bangun lagi. Maka dia selalu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, dalam urusan ibadah pun kita tawakal, begitupun dalam urusan dunia kita selalu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi kita sebutkan bahwa tawakal ini sifatnya orang-orang yang beriman, ya. Kalau ada orang yang tidak tawakal kepada Allah atau kurang tawakalnya kepada Allah, berarti imannya juga berkurang. Sudah bisa dipastikan kalau imannya masih kurang. Semakin besar tawakalnya kepada Allah, menandakan imannya semakin besar kepada Allah. Semakin kurang tawakalnya kepada Allah, itu juga menunjukkan kalau imannya semakin kurang. Dan seseorang itu kadangkala diuji oleh Allah untuk membuktikan tawakalnya itu di saat-saat yang sangat genting. Ya, di saat-saat yang sangat genting itu, apakah dia masih tawakal atau dia tidak tawakal? Ketika kondisinya tidak begitu genting, kadangkala orang itu ya masih tawakal kepada Allah, dia masih bersandar kepada Allah, dia masih berharap kepada Allah, dia masih husnudon kepada Allah, karena kondisinya belum terlalu genting. Berbeda ketika kondisinya sudah sangat genting, disitulah orang itu diuji keimanannya. Di saat seperti itu seakan-akan semua jalan itu sudah buntu, di saat seakan-akan tidak ada lagi jalan keluar, tidak ada siapapun yang membantu, kira-kira dia masih tawakal atau tidak? Jangan-jangan ketika dia sudah usaha kemudian gagal terus, apakah dia masih terus tawakal atau jangan-jangan dia menyalahkan Allah Subhanahu wa taala? Betapa banyak manusia yang sudah berusaha kemudian tidak berhasil, akhirnya menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman, semakin kondisi genting, mereka justru semakin kuat tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti siapa? Contohnya seperti para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat ketika kondisi sudah sangat genting, mereka semakin kuat tawakalnya kepada Allah. Berbeda dengan kebanyakan manusia, ketika kondisinya sudah sangat genting, justru malah meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali contoh-contoh bagaimana membuktikan para sahabat itu betul-betul kuat tawakalnya kepada Allah di saat-saat yang sangat genting. Contohnya Allah sebutkan di saat perang Khandaq, ya, atau disebut perang Ahzab. Ya, perang Ahzab yang terjadi pada tahun ke-5 Hijriah dinamakan perang Ahzab karena kaum musyrikin atau orang-orang kafir di saat itu mereka bersatu padu untuk menyerang Madinah. Mereka bersekutu, ya. Ahzab itu artinya sekutu. Mereka bergabung, baik dari Quraisy, dari orang-orang musyrikin di Mekah ataupun kabilah-kabilah yang lain, semuanya bergabung untuk menyerang kaum muslimin. Bayangkan gimana kondisi ketika itu. Dan di saat seperti itu, kondisi kaum muslimin sedang dalam kelaparan. Mereka di saat musim dingin sedang dalam kelaparan. Kemudian ada berita kalau orang-orang kafir bersatu padu untuk menyerang kaum muslimin. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan janji-janji kepada para sahabatnya supaya mereka terus tawakal, supaya mereka terus bersemangat, tidak menyerah. Karena kondisi seperti itu terbukti orang-orang munafik sudah mulai menyerah, ya. Apalagi ketika mereka mendapatkan usulan untuk menggali parit yang sangat dalam, ya, sekitar
2 sampai 3 meter kedalamannya, itu digali dengan sistem manual, digali dengan tangan dan alat ala kadarnya, dan panjangnya sekitar 7 kilo ya. Menggali parit sejauh itu dengan tangan kosong, kondisi sangat lapar, makanan sangat kekurangan di saat itu. Kaum muslimin sampai mengikat perut-perut mereka dengan batu karena kelaparan. Di saat seperti itu, lalu di rongrong ada berita pasukan besar akan menyerang mereka. Tiba-tiba Rasulullah menjanjikan, kalian akan menaklukkan Persia, kalian akan mengalahkan Romawi. Kira-kira siapa yang mau percaya? Di saat yang sangat ketakutan seperti itu, di saat yang sangat genting itu, Rasulullah tiba-tiba menjanjikan kalian akan melakukan Persia dan Romawi. Maka terbukti orang-orang munafik, mereka berkata, oh, mustahil, kita sekarang aja belum tentu kita bisa menang melawan sekutu-sekutu itu. Di saat yang sangat ketakutan ini, bahasa kasarnya, untuk buang air saja kita ketakutan, apalagi mengalahkan Persia dan Romawi. Tapi berbeda dengan orang-orang yang beriman, berbeda dengan para sahabat. Ketika dijanjikan seperti itu, bertambahlah keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Ahzab ya. Dalam surat Al-Ahzab kata Allah Subhanahu wa taala, "Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima." Tatkala kaum mukminin itu sudah melihat Ahzab, sudah melihat pasukan-pasukan sekutu yang besar, mereka berkata, "Hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu." Inilah yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya, wa sadaqallahu wa rasuluh, dan benarlah apa yang dijanjikan oleh Allah dan juga Rasulnya. Wa ma zadahum illa imanan, dan tidaklah menambah kepada mereka kecuali keimanan, wa taslima, dan taslim, berserah diri, yaitu tawakal. Ya, semakin bertambah tawakalnya, kondisinya sangat genting seperti itu, melihat pasukan yang besar bersekutu untuk menyerang Madinah. Justru para sahabat tidak takut sama sekali, mereka bahkan sangat bertawakal kepada Allah, dan mereka percaya dengan janji Allah dan juga Rasulnya kalau mereka akan mengalahkan Persia dan Romawi. Maksudnya apa? Kalau mereka akan mengalahkan Persia dan Romawi, artinya tidak mungkin mereka dikalahkan saat itu. Walaupun untuk mengalahkan Persia dan Romawi itu di masa yang akan datang, tapi para sahabat sudah yakin tidak mungkin mereka dikalahkan. Kalau mereka dikalahkan, tidak mungkin nanti mereka bisa mengalahkan Persia dan Romawi. Artinya mereka akan menang di saat perang Ahzab itu. Berbeda dengan kondisi orang-orang munafik. Ya. Allah juga jelaskan tentang kondisi orang-orang munafik. Ya. Ketika mereka melihat pasukan yang besar seperti itu, kata Allah dalam surat Al-Ahzab juga, ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum id ja'atkum junudun fa arsalna 'alaihim rihan wa junudan lam tarauha wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah kepada kalian ketika datang kepada kalian tentara-tentara Allah berupa angin kencang, dan juga tentara-tentara Allah yang tidak kalian lihat. Wa kana Allahu bima ta'maluna basira, dan Allah memperhatikan atau melihat apa yang kalian kerjakan. Ini Allah menceritakan pertolongan Allah kepada kaum mukminin di saat perang Ahzab, yaitu Allah mengirimkan angin untuk melenyapkan orang-orang Ahzab, orang-orang musyrikin, dan juga Allah mengutus para malaikat untuk mengalahkan orang-orang Ahzab. Idja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum idzaghatil absaru wa balagatil qulubul hanajira wa tadunnuna billahi dununa. Allah sebutkan gimana kondisi para sahabat ketika itu sangat genting, mereka sangat ketakutan ketika datang kepada kalian min fawqikum, dari atas kalian, wa min asfala minkum, dan juga dari bawah kalian.
penyerangan orang-orang kafir itu dari atas, yaitu dari Mekah, kemudian dari bawah, yaitu dari Madinah sendiri, yaitu Bani Quraidah, orang-orang Yahudi yang berkhianat. Mereka punya perjanjian dengan kaum muslimin, tapi begitu mendengar pasukan berkoalisi untuk menyerang Madinah, orang-orang Yahudi ini membatalkan perjanjian dan mereka mulai menyerang kaum muslimin. Diserang dari depan dan dari belakang, atau dari atas dan dari bawah. Dari Mekah diserang dengan pasukan yang besar, kemudian dari belakang yaitu dari Bani Quraidah. Ketika itu kata Allah Subhanahu wa taala, idzagatil absar, ketika pandangan itu sudah kabur, ya, saking takutnya Allah sebutkan pandangan para sahabat ketika itu sudah tidak fokus, ya sudah kabur pandangannya saking ketakutannya. Wa balagatil qulubul hanajira, dan jantung itu sudah sampai di kerongkongan. Orang ketakutan, jantungnya berdegup kencang itu seperti orang yang sedang ketakutan sampai mau naik di kerongkongan. Ya. Balagatil qulubul hanajira wa tadunnuna billahi dununa, dan kalian sudah menyangka terhadap Allah, menduga terhadap Allah dugaan-dugaan yang tidak-tidak. Ya, oh kita pasti kalah ini, kita pasti dikalahkan. Saking takutnya, kondisi yang sangat genting ketika itu. Maka orang-orang munafik yang menduga untuk Allah dugaan yang tidak-tidak, mereka suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Hunalika batuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Allah sebutkan gimana ujian yang dahsyat ini. Disitulah kaum mukminin itu sedang diuji dan digoncangkan dengan goncangan yang sangat dahsyat. Bukan goncangan di permukaan bumi ini, tapi goncangan di dalam hati. Gimana iman itu bisa kuat ketika diuji dengan pasukan yang besar dan mereka dijanjikan dengan kemenangan, apakah mereka masih yakin atau tidak. Wa idh yaqulul munafiqun walladzina fi qulubihim marad ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa ghurura. Nah, disinilah berkata orang-orang munafik dan orang-orang yang di dalam hatinya masih ada penyakit. Mereka berkata, tidaklah apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya melainkan palsu, melainkan janji yang tidak benar. Karena pasukan sudah datang, pasukan yang besar, lalu mereka menyangka kekuatan mereka tidak sebanding dengan musuhnya. Disitulah orang-orang munafik kelihatan kalau tidak tawakal kepada Allah. Adapun orang-orang yang beriman, di saat seperti itu justru semakin kelihatan mereka semakin iman, mereka semakin tawakal kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala memenangkan kaum mukminin, ya. Dan dari perang Ahzab itu sudah kelihatan jelas kalau umat Islam tidak bisa dikalahkan. Jadi kemenangan umat Islam itu kelihatan dari perang Ahzab. Ini sebagaimana dituturkan oleh Ibnu Abbas dan para sahabat yang lain. Mereka sudah menganalisa bahwa setelah perang Ahzab maka umat Islam sudah pasti menang. Kenapa? Perang Ahzab itu penentu. Seluruh orang-orang kafir ini, seluruh kaum musyrikin ini bersatu padu untuk menyerang kaum muslimin tapi tidak berhasil. Berarti sudah menunjukkan kekuatan umat Islam sudah tidak bisa ditandingi. Apalagi hanya Quraisy, apalagi hanya penduduk Mekah, ya. Maka sudah kelihatan, Fathul Mekah itu sudah kelihatan dari perang Ahzab. Jadi ini penentunya. Makanya Nabi SAW menjanjikan kalian akan mengalahkan Persia dan Romawi itu di saat perang Ahzab. Baik, ini contoh nyata bagaimana ketika mendapatkan ujian di saat yang sangat genting, justru tawakalnya kepada Allah semakin besar. Maka disitulah akan datang pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau Allah sebutkan juga ketika selesai perang Uhud, kaum muslimin itu hampir kalah. Bahkan bisa dibilang kalah di ronde kedua. Kalau ronde pertama kaum muslimin menang, memukul mundur orang-orang kafir. Tapi di peperangan yang kedua kalinya kaum muslimin yang kalah, ya. Mereka dipukul mundur oleh orang-orang kafir. Di saat itu tidak ada satupun kaum muslimin yang ikut perang kecuali
memiliki luka lebih dari 2 luka di tubuhnya. Semua yang ikut perang pasti terkena luka. Apakah kena tombak, apakah kena pedang, terkena tusuk dan seterusnya. Termasuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga terluka di saat perang Uhud. Keesokan harinya Rasulullah SAW mendapat perintah dari Allah untuk menyerang kembali pasukan kafir yang sedang menunggu di daerah Humrul Asad. Ya, Humrul Asad, daerah dekat Mikot Bir Ali. Orang-orang kafir mereka masih menunggu di sana, bahkan mereka berencana untuk kembali menyerang kota Madinah. Karena mereka merasa mereka mampu mengalahkan kaum muslimin, mereka katakan, kenapa tidak sekalian kita menyerang kota Madinah supaya kita memenangkan peperangan ini? Karena ketika perang Uhud itu tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang. Mereka berencana untuk menyerang orang-orang yang ada di Madinah. Maka ketika ada yang datang dari Mekah untuk menuju Madinah, mereka sampaikan kepada Nabi Muhammad dan kaum muslimin, kami akan bersiap-siap menyerang mereka. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 173, alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Orang-orang yang berkata kepada mereka, sesungguhnya manusia telah berkumpul untuk menyerang kalian, maka takutlah kepada mereka. Orang-orang rombongan yang datang dari Mekah menuju Madinah memberi informasi kepada Rasulullah dan juga kaum muslimin kalau orang-orang Quraisy itu berkumpul untuk menyerang lagi kota Madinah. Ini pasca perang Uhud, menyerang Madinah, maka takutlah terhadap mereka. Apa yang terjadi? Fazadahum imanan, justru semakin bertambah keimanan dalam hati mereka. Wa qalu, sambil mereka berkata, hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukuplah Allah saja sebaik-baik tempat untuk tawakal. Masya Allah. Akhirnya Rasulullah mengumumkan peperangan kembali, yaitu pasca perang Uhud, dan tidak boleh ada yang ikut perang kecuali yang bekas ikut perang Uhud kemarin. Tidak boleh ada tambahan pasukan. Pasukan yang ikut perang ini harus yang ikut perang Uhud kemarin. Begitu orang-orang kafir mendengar kalau pasukan yang akan menyerang mereka itu pasukan yang ikut perang kemarin, akhirnya mereka gentar dan takut. Akhirnya mereka kembali ke Mekah, tidak jadi menyerang Madinah. Kenapa? Ini strategi yang sangat luar biasa dari Rasulullah SAW. Yang boleh ikut perang itu yang ikut perang kemarin. Artinya apa? Orang-orang kafir mendengar itu, mereka berkata, berarti yang ikut perang ini tidak ada keinginan lain kecuali mau mati. Yang ikut perang ini pasti orang-orang yang sudah pengen mati. Itulah yang membuat mereka langsung gentar. Tapi kalau ada pasukan baru, ya kalau ada namanya pasukan baru, ya dia masih belum terluka, dia masih sehat, ya mungkin dia masih takut untuk berperang, mungkin mau berperang masih ada perasaan khawatir terkena pedang ataupun panah. Ini pasukan yang sudah terluka. Orang yang sudah terluka itu ya tinggal menunggu mati saja. Maka mereka pun takut dan kaum muslimin berhasil mengalahkan itu. Pelajarannya, ketika mendapatkan berita seperti itu, orang-orang kafir mau menyerang mereka, justru mereka semakin tambah tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka mengucapkan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya, cukuplah Allah sebagai tempat untuk tawakal. Kata Ibnu Abbas, kalimat ini atau ini juga termasuk doa, ya, hasbunallah wa ni'mal wakil, ini doa diucapkan oleh Rasulullah ketika orang-orang kafir mau menyerang kota Madinah dan juga diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalimat ini diucapkan oleh Nabi Ibrahim tatkala dia dilempar ke dalam api. Nabi Ibrahim dibakar di dalam api yang sangat besar. Ketika dilempar ke dalam api, ucapan doa yang dibaca oleh Nabi Ibrahim adalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai tempat untuk tawakal. Akhirnya Allah menolong Nabi Ibrahim alaihissalam.
kayunya hangus semua terbakar, tapi jasad Nabi Ibrahim tidak terbakar sama sekali. Bahkan Allah selamatkan Nabi Ibrahim dari kobaran api tersebut karena membaca doa hasbunallah wa ni'mal wakil. Begitupun diucapkan oleh Rasulullah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Akhirnya orang-orang kafir pun kabur, takut dengan pasukan muslimin. Ini doa yang sangat agung ya. Ketika seorang mendapatkan masalah yang besar, ketika dia sudah merasa tidak ada lagi jalan keluar, coba baca doa ini, hasbunallah wa ni'mal wakil. Tidak hanya dibaca, tapi kita renungkan maknanya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai tempat untuk bertawakal atau tempat penolong, atau cukuplah Allah sebagai penolong atau tempat untuk bertawakal. Kalau diucapkan dengan ikhlas, diucapkan dengan merenungkan maknanya, insya Allah akan tenang. Ya, walaupun seberat apapun masalahnya, dia akan tentram. Karena cukuplah Allah tempat dia bersandar, tempat dia bertawakal. Baik. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah yang mencukupinya. Masya Allah ya, ini balasan bagi orang-orang yang bertawakal itu, Allah akan mencukupinya. Sebagaimana tadi kita menyinggung doa ketika keluar dari rumah. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Ketika orang keluar rumah membaca doa ini, apa kata malaikat? Ya, ketika dia membaca ini, maka balasan bagi orang yang membaca doa ini yaitu qad kufita wa ukita wa ada 3 ya. Kufita, ukita, dan satu lagi apa? Artinya kamu telah dijaga, kamu telah dicukupkan, dan satu lagi apa? Kamu telah ditolong ya. Kamu telah ditolong, kamu telah dicukupkan, dan kamu apa tadi? Dijaga ya, Masya Allah. Jadi ketika dia keluar rumah membaca doa ini, balasannya 3. Dia ditolong oleh Allah, semua urusannya akan ditolong oleh Allah. Kemudian dia dilindungi oleh Allah, dijaga dari segala bahaya, segala musibah. Kemudian kebutuhan dia dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kalau orang sudah bertawakal, Allah akan mencukupi semua kebutuhannya. Termasuk Rasulullah SAW juga bersabda, kalau seandainya seseorang itu betul-betul tawakal, sebagaimana seekor burung itu tawakal. Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih. Seandainya kalian itu betul-betul bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, la razaqakum kama yarzuqut thair. Allah akan memberi rizki kepada kalian sebagaimana Allah memberi rizki kepada seekor burung. Taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Dia pergi di pagi hari dalam kondisi perut kosong, kondisi lehernya kosong atau tempat penyimpanan makanannya kosong, tapi dia pulang di sore hari sudah penuh terisi makanan. Dan Allah cuma membekali burung itu kedua sayap, kemudian satu paruhnya untuk dia mencari makan. Tapi begitulah, kalau dia bertawakal kepada Allah, Allah cukupkan rezekinya. Maka yang menjadi masalah kadangkala bukan kita kurang keahlian, atau kadangkala kita kurang ilmu, atau kita kurang bekal untuk mendapat rezeki, tapi kadangkala yang masalah kita kurang tawakal kepada Allah. Dibandingkan dengan seekor burung, kita sangat banyak punya kelebihan. Kita punya tangan, kita punya kaki, kita punya pikiran, kita punya mulut, kita bisa berbicara, kita bisa mendengar. Kita punya perangkat yang lebih lengkap dari seekor burung, ya. Tapi yang kurang dari kita kadangkala tawakalnya kepada Allah, ya. Sehingga kita tidak mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukup baginya, Allah yang mencukupinya. Dan kalau kita cermati ayat ini dalam surat At-Tolak ayat 3, ya,
Di akhir ayat ini, surat At-Tolak ayat 3 ini, Allah sedang berbicara tentang perceraian. Ya, Allah sedang berbicara tentang perceraian. Ya. Jadi ketika jalan akhirnya adalah memang harus bercerai, maka di akhir ayat ini kata Allah, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang tawakal kepada Allah, maka Allah yang mencukupi. Artinya masalah perceraian itu termasuk masalah yang besar. Ketika seseorang harus berpisah dengan pasangannya, seorang istri harus berpisah dengan suaminya, atau seorang suami harus berpisah dengan istrinya. Tapi kalau memang itu satu-satunya jalan terbaik, tidak ada lagi jalan selain harus menempuh jalan perceraian, tetap tawakal kepada Allah. Pasti Allah akan mencukupi. Seorang istri jangan khawatir, kalau memang menempuh perceraian itu jalan terbaik, maka jangan khawatir, Allah yang mencukupinya. Walaupun selama ini mungkin suaminya yang menghidupinya, suaminya yang menafkahinya, tapi jangan khawatir. Kalau memang itu jalan terbaik untuk bercerai, Allah yang mencukupi. Yang penting tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau menjelaskan ada beberapa macam tawakal. Ya. Jadi sekitar ada 4 macam tawakal. Yang pertama, tawakal kepada Allah. Ya. Ini merupakan salah satu tanda dan bukti kesempurnaan dan kejujuran iman seseorang. Ya. Tawakal macam ini hukumnya wajib. Ya. Tawakal kepada Allah hukumnya wajib. Ya. Dan itu tadi menandakan kesempurnaan iman seseorang. Dan iman seorang tidak dikatakan sempurna sebelum tawakalnya kepada Allah sempurna. Ya, sesuai dengan dalil di atas. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Ini tawakal yang hukumnya wajib bagi setiap orang Islam, wajib tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi kita jelaskan rukunnya ada 2. Hatinya bersandar kepada Allah dan fisiknya mencari sebab. Fisiknya bekerja, fisiknya berjualan, fisiknya apa saja melakukan sebab-sebab yang halal, tidak dengan sebab-sebab yang haram. Kemudian hatinya bersandar kepada Allah. Adapun hasilnya serahkan kepada Allah. Ya. Dia sudah berusaha, untuk hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang kedua tawakal sir, ya, tawakal yang tersembunyi, yaitu bersandar kepada yang mati dalam mendapatkan sesuatu yang manfaat atau menyingkirkan sesuatu yang membahayakan. Ini dosa besar, ini syirik besar. Tawakal kepada mayit, ya, bersandarnya kepada penghuni kubur misalkan, atau bersandarnya kepada wali fulan, bersandar kepada syekh fulan, bersandar kepada nabi fulan misalkan. Maka ini semua syirik akbar. Karena tadi tawakal itu ibadah yang sangat agung, ketika diserahkan kepada selain Allah, maka ini dosanya sangat besar dan termasuk syirik besar. Yang ketiga, tawakal kepada orang yang mampu melaksanakan sesuatu perbuatan dengan dibarengi rasa segan karena tingginya martabat yang ia miliki dan rendahnya derajat orang yang bertawakal tersebut. Ini hukumnya dosa besar, bahkan termasuk syirik, namun tidak sampai syirik besar, yaitu dia tawakal kepada atasannya, tawakal kepada bosnya. Jadi hatinya bersandar kepada bosnya. Dia bekerja di suatu perusahaan, kemudian hatinya harap-harap cemas, hatinya bersandar kepada bosnya itu. Nah, ini semua termasuk dosa besar. Ya. Walaupun secara realitanya bosnya yang bisa memberikan pekerjaan kepadanya, bosnya yang bisa memberikan gaji atau upah kepadanya, namun tidak boleh seorang muslim hatinya bersandar kepada manusia. Hatinya tidak boleh bersandar kepada orang tersebut. Ya. Atau contoh yang lain, mungkin
Kita tahu secara realita dokter itu punya keahlian untuk bisa menyembuhkan. Ya, tapi seorang pasien hatinya tidak boleh bersandar kepada dokter itu. Hatinya untuk mendapatkan kesembuhan dia bersandar kepada Allah. Ikhtiarnya, usahanya, sebabnya dia mencari dokter. Dia berobat ke dokter, bahkan dia cari dokter yang paling spesialis. Kalau ada di atasnya spesialis, ya, super spesialis dia cari. Ini tidak masalah, ini apa? Mencari sebab. Tapi sandaran hati itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ketika mencari dokter yang sudah spesialis atau di atasnya spesialis, sudah tidak bersandar kepada Allah sama sekali. Dia hatinya sudah bergantung kepada dokter ini. Dia penuh keyakinan, oh ini saya pasti sembuh ini. Kenapa? Karena sudah ada dokter yang ahli, sangat spesialis. Nah, ini dosa besar. Karena ada kecenderungan dan ada ketergantungan hati kepada makhluk. Kita tahu Umar bin Khattab pernah memecat Khalid bin Walid, mencopotnya sebagai panglima perang. Padahal siapa yang tidak mengenal Khalid? Peperangan apapun yang dipimpin oleh sahabat Khalid bin Walid itu pasti menang, selalu menang. Umar bin Khattab tiba-tiba memerintahkan untuk diganti. Khalid ini harus diganti. Padahal kalau dari sisi kinerjanya, dari sisi pengalamannya, Khalid bin Walid tidak ada yang bisa menandingi. Tapi kenapa Umar bin Khattab sampai mengganti Khalid bin Walid dengan sahabat yang lain? Takut manusia bergantung pada Khalid. Lihat bagaimana takutnya Umar bin Khattab, manusia itu tawakalnya bukan kepada Allah tapi tawakalnya kepada manusia, sampai mencopot Khalid bin Walid. Karena selalu menang kalau sama Khalid bin Walid. Takut ketika berperang, oh tenang, kita sekarang panglima kita Khalid bin Walid, kita akan menang. Nah, takut seperti itu, Umar bin Khattab mencopot Khalid bin Walid. Baik. Oleh karena itu, ini termasuk dosa besar, bahkan termasuk kesyirikan. Walaupun tidak sampai syirik besar, hanya syirik kecil, ya. Adapun yang keempat, yaitu tawakal kepada seseorang yang mampu melaksanakan kepentingannya. Ya, ini boleh, hukumnya mubah. Tawakal itu kan kalau kita terjemahkan bisa bermakna mewakilkan. Ya, tawakal, dia mewakilkan. Jadi boleh kita mewakilkan suatu urusan kepada orang lain. Namun dengan syarat orang itu mampu untuk melakukannya. Dia mampu menjalankannya, kita wakilkan urusan itu kepada orang lain. Sebagaimana kisah tentang Nabi Ya'qub alaihissalam, dia mewakilkan kepada anak-anaknya untuk mencari keberadaan Nabi Yusuf alaihissalam. Ya baniya idhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi. Wahai anak-anakku, pergilah kamu maka carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya. Nabi Ya'qub mewakilkan kepada anak-anaknya. Termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga banyak mewakilkan kepada beberapa sahabat untuk menjalankan tugas-tugas tertentu. Misalkan untuk membagikan harta zakat, Rasulullah mewakilkan kepada sahabat sahabat Bilal bin Rabah, ya, untuk membagikan harta zakat tersebut, atau mewakilkan sebagian orang untuk menarik zakat, mengumpulkan zakat, atau mewakilkan orang untuk melakukan ini, termasuk menyembelih hewan kurban atau hewan hadiyu di saat haji tersebut, ya, haji wada. Rasulullah SAW mewakilkan untuk membagi-bagikan dagingnya dan juga menyembelih kepada sahabat Ali bin Abi Thalib. Jadi ini hukumnya boleh kita mewakilkan kepada orang lain, namun ini hanya bersifat lahiriah. Seseorang mewakilkan kepada orang lain itu sifatnya lahiriah, bukan dia bergantung kepada orang itu. Nah, ketika sudah ada hati bergantung kepada makhluk, maka itulah yang dilarang. Termasuk dosa besar.
Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita tahu bahwasanya manusia atau seluruh makhluk itu sangat lemah. Tidak ada yang punya daya dan upaya kecuali Allah yang memberikannya. Oleh karena itu seseorang jangan tawakal kepada sebab, jangan tawakal kepada makhluk, tapi bertawakallah kepada yang menciptakan makhluk, yang menciptakan sebab, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan orang tawakalnya kepada sebab, bukan kepada musabbib. Contoh seperti apa? Tadi kita contohkan dokter, ya. Dokter itu hanya sebab. Ya, dokter itu hanya sebab kesembuhan. Dokter termasuk obat-obatan yang dikasih oleh dokter itu. Ini semua hanya sebab untuk kesembuhan. Maka seseorang jangan bertawakal kepada sebab itu. Jangan bersandar kepada sebab ini. Jangan bersandar kepada obat, jangan bersandar kepada dokter, tapi bersandarlah kepada yang menciptakan dokter, yang menciptakan obat, yang memberi akal manusia sehingga manusia bisa menemukan obat. Itu yang kita bersandar, jangan tawakal kepada sebab. Di antara hikmah tidak boleh minta ruqyah, khawatir hati manusia itu bersandar kepada orang yang meruqyah itu, sehingga meniadakan tawakal dalam hatinya. Sehingga orang yang minta diruqyah, kenapa dia tidak mendapatkan keutamaan masuk surga tanpa hisab? Karena dikhawatirkan hatinya bergantung kepada orang yang meruqyah. Sehingga orang-orang yang masuk surga tanpa hisab yaitu betul-betul orang-orang yang tawakalnya tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Humul ladzina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang yang tidak minta diruqyah, wa la yaktawun, tidak minta dikai, wa la yatatayyarun, tidak menganggap nasib sial kepada sesuatu, wa 'ala rabbihim yatawakkalun, yang selalu bertawakal kepada Tuhan mereka. Itulah yang sempurna tauhidnya, yang akan masuk surga tanpa hisab dan azab. Allahu a'lam bishawab. Kita cukup sampai di sini. Kita dengarkan azan terlebih dahulu, kemudian kita buka tanya jawab. Kalau ada yang ditanyakan, kita buka setelah azan. Allahu a'lam bishawab. Allahu Akbar,
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Baik, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita jelaskan bahwa tawakal itu ada 4 macam. Yang pertama, atau bisa kita bagi menjadi 2, tawakal yang bersifat batiniah, dan yang kedua tawakal yang bersifat lahiriah. Yang bersifat batiniah itu ada 3 macam. Yang pertama tawakal kepada Allah. Ya, tawakal kepada Allah ini wajib bagi setiap muslim. Dan semakin kondisi seseorang itu semakin genting, semakin terdesak, dia semakin besar tawakalnya kepada Allah. Dan contoh-contohnya kita jelaskan para sahabat, atau kalau kita lihat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana tawakalnya beliau, terutama di saat-saat yang sangat genting, ya, ketika beliau di dalam gua Thur. Orang-orang musyrikin sudah di atas gua. Kalau mereka melihat ke kakinya, mereka akan mengetahui keberadaan Rasulullah dan Abu Bakar. Namun saat-saat yang genting seperti itu, beliau tawakal kepada Allah. Atau ketika beliau istirahat di bawah pohon, kemudian datang orang kafir mengambil pedang Rasulullah lalu menodongnya, ya. Siapa yang bisa menyelamatkanmu dari pedang ini? Rasulullah SAW dengan santai menjawab, Allah. Ya. Kondisi yang sangat genting, orang musyrikin sudah menodong dengan pedang itu. Siapa yang bisa menolongmu dari saya atau dari pedang ini? Kata beliau dengan santai, Allah. Orang musyrik ini pun dia bergetar karena wibawanya Rasulullah. Akhirnya pedang itu jatuh dari tangannya. Rasulullah mengambil pedang itu lalu membalas, siapa yang bisa menolongmu dari pedang ini? Maka dia pun menyerah dan dia minta jaminan dia diselamatkan, asalkan dia minta jaminan dia diselamatkan, kemudian dia tidak akan pernah ikut untuk menyerang kaum muslimin sampai kapanpun. Ketika ada perang, dia tidak mau bergabung untuk menyerang kaum muslimin. Itu janjinya. Kalau dia diselamatkan, akhirnya Rasulullah menyelamatkan atau melepas orang itu. Melihat ini kondisi-kondisi yang sangat genting, Rasulullah mengedepankan tawakalnya kepada Allah, termasuk para sahabat. Kemudian yang kedua, yang tawakal bersifat batiniah, yang hukumnya syirik, yaitu tawakal kepada mayit, tawakal kepada wali, tawakal kepada nabi, tawakal kepada orang soleh atau siapapun yang mayit. Ya, ini dosa besar dan bahkan syirik besar. Kemudian yang bersifat batiniah yang ketiga, yaitu tawakal kepada atasan. Hatinya bersandar kepada bosnya, bersandar kepada panglimanya, bersandar kepada suaminya. Mungkin seorang perempuan, seorang istri bersandar kepada suaminya. Ini dosa besar, ya. Dan ini termasuk syirik kecil. Dan yang bersifat lahiriah, maka ini hukumnya mubah.
kita mewakilkan orang lain untuk melakukan tugas yang kita berikan, maka ini hukumnya boleh saja. Allahu a'lam bishawab. Sebelum kita akhiri, barangkali mungkin ada yang tanyakan, kami persilakan. Alhamdulillah, tidak ada. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.